belajar di rumahnya. Nah, anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, ada alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, anak-anak sekalian, perhatikanlah video pembelajaran berikut ini. Nah, kompetensi dasar membuat sketsa dan gambar teknik dari suatu rancangan produk. Yang kedua, membuat produk sederhana menggunakan peralatan kerja sesuai dengan jenis, karakteristik, dan kekuatan bahan. Sedangkan pada indikator, yaitu jenis proyek konstruksi. Selanjutnya, membuat produk konstruksi miniatur rumah, mengenal bagian-bagian rumah. Nah, inilah kompetensi dasar kita dan indikator yang akan kita pelajari pada video ini. Jadi tolong diperhatikan dan disimak dengan baik ya anak-anak sekalian. Satu, perkembangan teknologi konstruksi. Pada awalnya, manusia hanya memanfaatkan apa yang ada di alam sebagai tempat tinggal. Jalan, jembatan, serta sarana dan prasarana lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Misalnya, pada zaman dahulu, manusia menggunakan gua sebagai tempat tinggal. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, manusia mulai memanfaatkan apa yang ada di alam seperti batu, tanah, dan kayu. Seperti batu, tanah, dan kayu sebagai bahan untuk membuat infrastruktur dan bangunan. Ilmu pengetahuan teknologi mengalami perkembangan yang sangat pesat. Pada akhirnya, manusia mulai menggunakan bahan-bahan olahan hasil rekayasa dari bahan alam maupun industri yang dinilai memiliki kekuatan, keindahan, dan kepraktisan lebih tinggi dibandingkan dengan bahan-bahan dari alam. 2. Jenis-jenis proyek konstruksi. Bangunan merupakan wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi. Banyak masyarakat mengartikan bangunan adalah rumah, gedung, jembatan, atau sarana prasarana lainnya. Pekerjaan proyek bangunan atau konstruksi memiliki ruang lingkup, yaitu wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukan, baik yang di atas dan bawah tanah atau di air. Pekerjaan proyek konstruksi terbagi menjadi 4 jenis, yaitu jenis proyek konstruksi. Yang pertama, proyek konstruksi bangunan gedung atau building construction. 2. Proyek bangunan perumahan atau pemukiman, residential construction atau real estate. 3. Konstruksi rekayasa berat atau heavy engineering construction. 4. Proyek konstruksi industri atau industrial construction. Nah, jadi ada 4 jenis proyek konstruksi. Yang pertama, konstruksi bangunan gedung, kedua bangunan perumahan, ketiga konstruksi rekayasa berat, dan 4 proyek konstruksi industri. Sekarang kita masuki yang ketiga, fungsi teknologi konstruksi. Teknologi konstruksi memiliki fungsi yang sesuai dengan peruntukannya. Salah satu bentuk hasil akhir konstruksi yaitu tempat tinggal. Tempat tinggal berfungsi sebagai tempat berlindung manusia dari segala cuaca. Pada saat ini, tempat tinggal dapat berupa rumah tinggal, apartemen, villa, maupun kondotel. Sementara teknologi konstruksi berfungsi untuk mendukung pekerjaan dan aktivitas manusia, seperti kantor, gedung, toko, dan lapangan. Selain itu, teknologi konstruksi memiliki fungsi untuk mempermudah transportasi dan komunikasi dalam bentuk konstruksi seperti jalan, jembatan, dan rel kereta. Jadi, kita lihat fungsi teknologi konstruksi itu sudah dijelaskan pada teks tersebut. C. Membuat produk konstruksi miniatur rumah. Pertama, mengenal bagian-bagian dasar rumah. Yang A, bagian bawah atau dasar.
Bagian terletak di bawah atau disebut juga lantai. Yang B, bagian tengah atau ruangan rumah. Terdiri dari dinding, pintu, jendela, dan ruang kamar. C, bagian atas atau penutup rumah. Fungsinya untuk melindungi ruang yang ada di bawahnya, menahan radiasi panas berlebih, melindungi dari hujan yang menghambat pergerakan angin yang biasanya membawa debu. Dua, membuat rancangan konstruksi miniatur rumah. Langkah pertama yang harus kamu lakukan dalam membuat miniatur rumah adalah membuat rancangan. Rancangan ini berfungsi sebagai gambaran umum dan pedoman seseorang dalam menghasilkan sebuah karya produk. Rancangan yang kamu buat pada tahap ini meliputi rancangan bentuk atau sketsa dan rancangan pembuatan. Jadi ketika membuat rumah itu harus ada rancangannya. Kita tidak bisa sembarangan membuat rumah, harus ada rancangan. Agar apa? Agar tersusun dengan rapinya. Yang ketiga, alat dan bahan yang dapat digunakan. Yang A, alat. Penggaris untuk mengukur panjang suatu benda. Gunting untuk memotong bahan yang tipis. Cutter dan kuas. Itulah alat yang digunakan dalam membuat miniatur rumah. Sekarang masuk ke B tentang bahan. Bahannya itu styrofoam, korek api, stik es krim, kardus, triplek, perekat atau lem. Jadi itulah bahan-bahan yang akan digunakan dalam membuat miniatur rumah. Yang keempat, belajar teknik pembuatan miniatur rumah. Teknik dasar yang biasa digunakan untuk membuat sebuah miniatur rumah adalah teknik persambungan. Teknik persambungan merupakan sebuah teknik yang digunakan untuk menyambung atau menggabungkan dua buah benda atau lebih. Ada dua jenis sambungan yang dikenal secara umum. Kedua jenis tersebut sebagai berikut. Yang A, sambungan tetap atau permanent join. Yang B, sambungan tidak tetap atau semi permanen. Jadi ada dua teknik pembuatan miniatur rumah, berdasar sambung tetap, yang kedua sambung tidak tetap. 5. Membuat rancangan konstruksi miniatur rumah. Langkah pertama yang harus kamu lakukan dalam membuat miniatur rumah adalah membuat rancangan. Rancangan ini berfungsi sebagai gambaran umum dan pedoman seseorang dalam menghasilkan sebuah karya produk. Rancangan yang kamu buat pada tahap ini meliputi rancangan bentuk atau sketsa dan rancangan pembuatan. Nah, untuk Anda yang masih pemula atau ingin mengasah kemampuan, ada 9 langkah membuat rumah dari kardus yang biasa Anda ikuti di sini atau Anda simak. Lihat bagaimana cara membuat miniatur rumah dari kardus. Silakan Anda simak secara seksama. Nah, anak-anakku sekalian, sudah paham kan dalam materi
materi yang saya ajarkan.